Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat semuanya, teman-teman tim khususnya baik di tingkat desa, kecamatan atau tingkat kabupaten. Nah, dalam kesempatan ini kami akan berbagi sedikit atau sebuah format sistem dalam rangka melakukan kontrol untuk perencanaan 2023 kaitannya dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, khususnya kaitannya dengan terbitnya PMK 201 2022 dan Permen Desa nomor 8 tahun 2022, kan begitu. Nah, supaya nanti perencanaannya tidak melenceng atau tidak bertentangan dengan aturan yang ada, maka di sini kami akan buatkan sistem atau kontrol dalam mengevaluasi ini. Jadi sebetulnya sistem ataupun kontrol ini sudah dibuat oleh teman-teman kita di channel yang lain, khususnya lebih detail mungkin sudah dirilis oleh saudara kita di channel Rizko Sakirin, dan ini sedikit ada perbedaan untuk menambah referensi saja buat teman-teman yang membutuhkan. Nah, teman-teman di kabupaten bisa saja menggunakan ini untuk di wilayah kabupaten kotanya, atau teman-teman kecamatan juga bisa menggunakan kontrol ini untuk seluruh desa di wilayah kecamatannya, atau di seluruh desa dan kecamatan di seluruh kabupatennya. Tetapi bisa enggak digunakan sistem ini untuk satu desa? Bisa saja. Nah, oke, langsung saja teman-teman kita ingin jelaskan. Yang pertama ini dipilih kecamatan. Ketika kita memilih kecamatan, di sini hanya akan menampilkan kecamatan yang ada di wilayah itu yang pertama. Kemudian kalau kita pilih misalnya kecamatan Sajat, karena Sajat kebetulan hanya 4 desa, maka yang di sini muncul hanya 4 desa. Kemudian 12 bulan ini 12 bulan penganggaran kaitannya dengan siltap, tunjangan dan operasional. Nah, berikutnya lagi di sini ada status. Teman-teman memilih status kepala desa itu. Kalau kepala desa itu definitif, dipilih definitif, karena ini sangat penting. Ketika dia seorang kepala desa definitif, maka penganggaran siltap dan tunjangannya lengkap ya. Tetapi ketika dia PJ, pejabat sementara KDS, nah di sini dia hanya punya siltap tetapi dia tidak punya siltap tetapi hanya punya tunjangan. Kan begitu ya. Berikutnya lagi di sini ada menampilkan pagu anggaran. Teman-teman tidak perlu mengisi di sini. Pagu anggaran, kemudian kontrol 30% minimal sesuai dengan PP nomor 11 2019 ya, perubahan kedua dari PP 43. Sekurang-kurangnya 70% untuk dana publik dan setinggi-tingginya 30% untuk siltap dan tunjangan kades dan perangkat, kemudian tunjangan dan operasional BPD, kan begitu ya. Kemudian lagi di sebelah kanan ini ada kontrol untuk apa? Kontrol untuk yang e-market PMK 201. Apa itu? Sekurang-kurangnya BLT tahun anggaran 2023 itu 10%. Nah, di sini akan dimunculkan nantinya ketika kita pilih, dia akan berubah. Ketika kita pilih desanya, dia berubah berapa minimal KPM yang harus teranggarkan dan berapa nilai rupiahnya. Kemudian di sini ada nilai maksimum, batasan maksimum jumlah KPM, kemudian nilai rupiahnya berapa, termasuk ketahanan pangan sekurang-kurangnya 20% dan nilai rupiahnya juga akan ditampilkan secara dinamis. Nah, ini total yang e-market itu kan yang ditetapkan peruntukannya oleh pemerintah. Operasional pemerintah desa setinggi-tingginya 3% yang sumbernya dari DD. Nah, di sini juga dimunculkan nilai rupiahnya maksimum berapa, kan begitu. Dan sisa anggaran dana desa setelah e-market, kemudian ini berapa sisa DD yang bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan prioritas dana desa menurut Permen Desa PDTT nomor 8 tahun 2022. Berikutnya lagi apa teman-teman? Kalau kita sudah mengisi di sini, teman-teman silakan isi. Teman-teman hanya mengisi di sel-sel yang berwarna putih. Kalau yang lainnya sudah kita protek ya, sudah kita protek. Terus kalau kami ingin mendesain, boleh tidak? Boleh, silakan, karena ini gratis.
Jadi teman-teman bisa mendesain, cuman ini kita protect sheetnya. Protect sheetnya nanti teman-teman simak video ini sampai dengan selesai, karena dalam video ini nanti akan kita sampaikan apa protect sheetnya, kita passwordnya ya. Oke, ini diisi jumlah kadesnya 1 orang, sekretaris desa 1, kemudian kasih dan kaurnya sesuaikan dengan jumlah yang ada di desa itu. Kemudian staf non perangkat jika ada, kemudian staf perangkat, seterusnya. Dan kolom ini adalah kolom siltap berdasarkan perbuk masing-masing kabupaten kota, kan gitu ya. Dan di sini diisi berdasarkan perbuk tentang tunjangannya. Perbuk siltap dan tunjangan itu kan ada di perbuknya, ditetapkan berapa tunjangan untuk kades, sekretaris desa, kasih, kaur, dan seterusnya. Setelah ini selesai, teman-teman isi juga berapa jumlah BPD ketuanya. Teman-teman hanya mengetik angka. Di sini hanya mengetik angka, tidak perlu mengetik langsung 1 orang, tidak perlu, karena dia akan otomatis ketika diketik 1 akan muncul orang di depannya, karena sudah kita desain ya. Berikutnya lagi, ini rencana operasional BPD dalam 1 tahun, kan sekurang-kurangnya 10%, kemudian maksimum 10 juta, maksudnya sekurang-kurangnya 10 juta dan maksimum 25 juta, kan begitu ya. Tetapi tergantung ketersediaan anggaran, khususnya anggaran alokasi dana desa di masing-masing desa, kan begitu. Berikutnya ini diisi dengan tunjangan sesuai perbuk, tunjangan BPD mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Nah ini juga anggotanya disesuaikan jumlah anggota BPD. Kalau ini kan contohnya 7 orang misalnya, ini 7, tetapi setiap desa berbeda sesuai dengan wilayah. Nah di warna merah ini teman-teman, warna merah ini untuk kontrol silakan diisi dengan perencanaan yang sudah disusun di RAPB. Jadi untuk memudahkannya, kami ketika ini sudah benar akan warnanya berubah menjadi hijau, tetapi kalau misalnya ada yang salah dia akan berubah jadi merah. Ini contoh saja, misalkan Desa Suhaapi Desa Tungguli misalnya. Nah, Tungguli ini punya DD sekian, punya ADD sekian, dan seterusnya sesuai dengan daftar yang sudah kita isikan di awal. Dilihat maksimum BLT 76, minimal 31 KPM, ini nilai uangnya. Nah ketika mereka menganggarkan misalnya minimal kan 31, 27, dia akan otomatis berubah menjadi merah selnya. Nah ketika kita ketik 31, dia akan otomatis menjadi hijau dan di sini jadi true, benar. Range-nya 31 sampai 76. Ketika diketik 77 berarti kan maksimum 25%, berarti itu di atas 25, maka selnya akan berubah menjadi merah, kan gitu ya. Begitu juga dengan nilai ketahanan pangan. Ketahanan pangan di sini maksimum 219 juta, tetapi ternyata desa menganggarkan minimal, ini maksudnya mohon maaf, minimal 219, tapi mereka hanya menganggarkan 180. Nah ini juga tidak sesuai dengan PMK 201. Kalau misalnya dianggarkannya di APBD-nya 220 juta, nah akan true, kan gitu ya. Begitu juga dengan operasional Pemdes. Di sini sudah kelihatan operasional Pemdes maksimum 32 juta. Dari pagu DD-nya kan maksimum 3% ya untuk operasional pemerintah desa. Ternyata mereka menganggarkan 20 karena maksimum 32, 20 berarti di bawah maksimum, true. Tetapi ketika mereka menganggarkan 33, ini langsung berubah menjadi merah dan false. Itu teman-teman, ini sederhana sekali, bisa digunakan untuk di tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten bahkan, tetapi hanya mengakomodir untuk kabupaten 195 desa. Nah bagaimana caranya kalau kami ingin menggunakan, teman-teman? Kami ingin menggunakan di kabupaten lain misalkan ya, atau kami ingin menggunakannya di kecamatan lain untuk kontrol kami saja, bisa tidak? Bisa. Jadi teman-teman cukup mengklik di input lokasi dan pagu. Klik di sini, teman-teman silakan diubah.
Yang diubah ini sel yang berwarna putih, yang di tempat lain juga tidak bisa diklik, sudah kita protect. Misalkan ini kita ganti namanya menjadi kecamatan apa misalnya, Kecamatan Mulia misalnya, akan begitu. Kecamatan Mulia ada beberapa desa, desanya masih sama lah misalnya. Begitu kita pilih di sini sudah Mulia, ada Kecamatan Mulia, ya. Dan di sini desanya, nah ini beberapa desa ya, Mulia. Nah, ada berapa desa? Ada beberapa desa di Kecamatan Mulia kan gitu. Terus kalau kita hanya menggunakan untuk satu desa bisa nggak Mas? Bisa. Jadi misalkan kita ingin menggunakan hanya satu desa, tetapi kelemahannya misalnya ini kecamatannya kita balikan lagi ke tadi Sambas. Kami kebetulan hanya satu desa digunakan untuk satu desa saja, boleh tidak? Boleh. Yang lainnya dihapus. Untuk informasinya begini, dihapus. Nanti akan NA, tapi jangan khawatir, jangan panik karena di sini kita belum pilih. Jadi hanya ada memunculkan satu. Di sini hanya muncul satu, gitu. Berarti untuk satu desa. Kalau untuk satu kecamatan bagaimana? Kami satu kecamatan saja Mas, bisa. Tinggal kita pilih input lokasi, kita undo ya. Kita undo. Ya, kita undo. Di sini kita ingin bikin satu kecamatan saja, Kecamatan Sambas misalnya ya. Yang lain kami tidak gunakan karena kami kebetulan di tingkat kecamatan untuk kontrol. Bisa tidak? Bisa. Teman-teman yang lain dihapus informasinya. Kita balik lagi ke home. Di sini hanya memunculkan satu kecamatan dan di desa-desa di kecamatan itu. Nah, kalau tingkat kabupaten semuanya bagaimana? Tingkat kabupaten semuanya ya udah dilengkapi seluruhnya data-datanya. Terus kalau kami ingin apa? Ingin satu kabupaten, kemudian ternyata ini kabupaten kami ternyata gemuk sekali, jumlah desanya lebih dari 200 desa. Ini hanya 155. Bisa tidak? Bisa teman-teman lakukan, dia sudah auto. Tetapi mindsetnya kita menambah row-nya jangan dari bawah sini, tetapi dari sini. Tapi ini kan tidak bisa diklik Mas, makanya buka protect-nya, passwordnya sama, simak video ini sampai dengan selesai kan gitu ya. Jadi protect-nya teman-teman buka di file, nanti di option, kemudian advance, kemudian pilih di sini show sheet ya, show sheet tab nih, supaya muncul sheet-sheetnya di sini gitu. Muncul itu, setelah itu klik kanan di sheetnya, unprotect, ketik nama Allah, huruf besar semuanya 5 huruf, enter. Nah terbuka protectnya, nanti teman-teman bisa mengedit sesuai dengan selera dan keinginan dan kebutuhan teman-teman di lapangan. Terakhir sekali ingin kita sampaikan, kami sajikan di sini contoh untuk kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian target indikator SDGs dan ketahanan pangan. Jadi sebelah sini teman-teman tinggal klik SDGs desa. Nah dari SDGs 1 sampai dengan SDGs 18 desa, teman-teman bisa pilih, silakan dipilih gitu. Kemudian berikutnya lagi ada kegiatan ketahanan pangan. Apa contoh-contoh kegiatan ketahanan pangan ya? Gitu. Itu saja. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan tidak terlambat karena kita yakin dan percaya kebanyakan desa memang sudah selesai menetapkan APBDes-nya karena memang secara regulasi 31 Desember ya 2022. Tetapi ada mungkin yang masih membutuhkan, terutama tingkat kecamatan dan kabupaten dalam rangka melakukan kontrol atau evaluasi Raperdes APBDes mereka di desa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon masukannya ketika ada hal-hal yang keliru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.